Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat RPS OBE. Membuat RPS OBE ini memang membutuhkan waktu yang tidak bisa dibuat tergesa-gesa ya. Kita harus benar-benar menghayati biar nanti proses-prosesnya akan bisa benar atau bisa bagus lah, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk di awalan ini sebelum kita membuat RPS OBE ini, kalau Anda pengen langsung praktek, bisa langsung Anda download di link deskripsi untuk template-nya. Nanti ini yang dibutuhkan, ini kita harus siapkan untuk membuat RPS OBE ini. Pertama yang kita butuhkan template dulu, template biar kita lebih cepat lah, tidak usah kita nanti buat dari satu persatu. Kita butuh templatenya, terus kita butuh ini standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang misalnya dari Kementerian Agama. Kalau ini ya, saya buat ini dari standar kompetensi lulusan Kementerian Agama. Terus yang kita butuhkan lagi yaitu adalah ini. Nah, ini kata kerja operasional KKU, yang kata kerja ini mengambil dari teori Bloom. Nah, ini yang kita harus sediakan. Terus ini nanti tutorial ini dari awal sampai akhir ya, sampai penilaiannya. Nanti kalau Anda misalnya menyimak ini ingin sampai dari awal sampai akhir, terlalu panjang, nanti bisa Anda ya dilanjutkan nanti atau di pause dulu atau nanti diulang-ulang. Nah, terus satu lagi perangkat yang kita butuhkan atau alat yang kita butuhkan untuk membuat itu RPS OBE yaitu adalah ini. Nah, ini matrik capaian mata kuliah. Biasanya dari kampusnya masing-masing matrik capaian mata kuliah ini sudah disediakan biar menseragamkan antara banyaknya prodi. Nah, itu biar menseragamkan banyaknya dosen, maksudnya dosen yang mengampu pada satu mata kuliah itu. Jadi biar kompak. Biasanya prodi yang membuat. Nah, kalau sudah ada itu semua, kita buat di RPS ini. Nah, di RPS ini seperti ini filenya. Mungkin kalau ada yang berbeda di kampusnya masing-masing bisa disesuaikan, tapi sebagian besar dalamnya sama seperti ini. Misalnya ini mata kuliah, kita coba ambil contoh saja nih ya. Untuk mata kuliahnya adalah metodologi penelitian kualitatif. Kita ambil ini. Nah ya, untuk metode penelitian kualitatif ini kita isi semua untuk atas-atasnya, termasuk kode, rumpunnya, bobot, semester, dan tanggalnya. Dan kemudian di sini kita langsung kepada intinya. Untuk ini, untuk pengisian ini, mana ini untuk komennya ini. Nah, ini komen. Nah, untuk ini ya, bisa kita lihat di sini, ini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita langsung fokusnya aja. Kita kan biasanya cari ini dapatnya dari mana ya? Ini sebenarnya sudah ada ya. CPL Prodi yang dibebankan oleh mata kuliah itu sudah kita sediakan tadi ya. Yaitu ini. Dari Kementerian Agama biasanya sudah mengeluarkan untuk CPL-nya. Dan dari kampus masing-masing biasanya juga sudah menyediakan. Nanti tinggal kita sesuaikan atau kita copy paste saja. Kita kembali ke sini. Nah, ini CPL. Nah, untuk S8 kita kok bisa tahu CPL ini CPL pertama atau capaian pembelajaran yang pertama prodi itu kok S8, kita tahunya dari mana? Nah, ini tahunya dari sini. Kita dari matrik CPL mata kuliah PAI misalnya, ini kan metodologi penelitiannya di mata kuliah jurusan PAI. Nah, kita tahunya dari sini. Di matriknya itu biasanya yang buat prodi. Sudah dibuat biar seragam. Nah, kalau belum ada bisa ditagih prodinya masing-masing biar tidak menyulitkan. Kalau tidak ada lagi, memang prodi belum membuat, itu bisa ada taker sendiri. Nanti saya beritahu caranya menakar. Caranya naker untuk menyusun CPL itu.
Nah, di sini misalnya di sini kita kan sudah dipeta-petakan untuk metodologi penelitian kualitatif. Nah, di sini kan sudah ada tanda checklistnya ini. Checklistnya ini nanti masuknya kemana? Tadi kan S8 ini, S8 ya. Tadi S8. Di S8 itu, aduh. Nah, di S8 ini nanti kita taruh di sini, S8. Nah, ini kata-katanya S8 ini apa? Untuk apa yang diungkapkan di capaian prodi ini apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di ini standar kompetensi lulusan, kita scroll di bagian yang S8. Nah, di capaian ini kan ini S8 itu, ini kan S itu kan sikap. Yang ke-8 itu adalah ini. Nah, ini 8. Jadi menginternalisasi nilai norma. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Nah, ini ketika ini sudah, kita lanjut ke CPL yang kedua. Sama seperti tadi, CPL 2 kok bisa tahu S11? Itu dari mana? CPL kedua ini. Nah, itu ya dari sini. Kita mengetahuinya. Misalnya di tadi yang masuk setelah S8 apalagi? Misalnya ternyata S11. Nah, kita misalnya di sini S11. Misalnya di sini ya, S. Nah, di sini S11. S11 ini ya. Nah, S11 itu apa? Di sini. Kita lihat lagi di sini. S11 itu tadi kan masih S itu kan singkatan dari kata sikap ya. Nah, ini yaitu memahami dirinya secara utuh. Nah, ini kita copy saja, pindahkan ke sini S11. Nah, ini jadinya ini. Sampai nanti seterusnya di sini CPL Prodi seperti itu ngambilnya ya. Nah, ini problemnya seperti ini. Saya belum ditentukan untuk CPL Prodinya itu belum ditentukan oleh Prodi. Jadi kita bisa aja langsung lihat di sini. Kalau belum ditentukan, nah bisa langsung kita kepada intinya di sini. Kita pilih saja misalnya dari yang capaian sikap atau yang S itu tadi. S ini kita tinggal pilih nomor berapa. Misalnya kita pilih nomor 6, 5. Nanti kita lanjutkan yang ini capaian studi bidang pengetahuan yang P ya. Bidang pengetahuan ini yang mana? Ini tinggal kita pilih. Misalnya ini kita copy paste saja langsung. Nah, itu tanpa melihat tadi acuan dari prodi kalau belum dibuat ya. Tinggal kita copy paste, kita pindahkan ke sini. Nah, itu sudah bisa jadi dan seterusnya. Nah, setelah ini jadi, kita turunkan ini kepada ini CPMK. Nah, CPMK ini banyak yang bingung ketika membuat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini dapatnya dari mana. Nah, ini sebenarnya kita masih mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai itu apa. Nah, itu ya, misalnya kita rangkum capaian pembelajaran mata kuliah itu, misalnya kita kualitatif ya, penelitian kualitatif. Di sini kita materinya sebagian besar adalah ciri penelitian kualitatif, itu kata kuncinya dulu. Terus ini mengimplementasikan, terus mengembangkan dan mendesain. Dan misalnya kita prakteknya membuat proposal. Misalnya kita dari konsep dari mulai dari teori dulu, implementasi, terus mengembangkan, atau enggak yang lain ya, misalnya selain mengembangkan, praktek, terus mendesain, dan kita praktek membuat proposal, atau enggak kita uji yang lain. Nah, itu dibentuk dalam kata-kata kerja seperti menjelaskan, mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat, dan seterusnya ya. Yang penting ini di depannya dikasih kata mampu. Depannya dikasih kata mampu. Nah, ini kita urutkan mulai CPMK 1 sampai CPMK seterusnya. Nah, ini kalau capaian mata kuliah ini apa boleh cuma 2 saja? Nah, ini perlu dipahami ya. Kalau bisa, misalnya ini ada capaiannya 5.
itu kita lihat CPL prodinya, misalnya ada 5. Di sini capaian pembelajarannya ya minimal 5. Jangan lebih kurang dari 5 ini tadi, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Misalnya CPL-nya ini yang atas ini tadi, ini yang atas ini tadi 5, terus capaian pembelajaran cuma 4. Nah, itu jangan. Itu akan lebih kurang, atau ya kurang memaksimalkan yang capaian prodi ini tadi. Jadi harus 5, 6, 7 dan seterusnya. Jangan terlalu banyak juga, nanti akan memberatkan Anda sebagai misalnya dosen untuk mengajar mata kuliah ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita ketemukan. Untuk ini dapat kata mampu menjelaskan, mengimplementasikan, menganalisis, dapatnya dari mana? Ini bisa Anda dapatkan dari ini yang kita sediakan tadi. Kalau Anda tidak punya KKU-nya, kita dapatkan dari sini tadi ya. Nah, ini kata kerja operasional. Nah, kita mulai dari tadi menjelaskan, terus kita mengompromi. Nah, sebenarnya kita harus juga mencatat ini, kode C2 ini, A2 dan sebenarnya harus juga mencatat. Tapi karena saya melihat di sini tidak terlalu membutuhkan itu, jadi tidak usah dicatat. Nah, di sini misalnya gini, kita harus selalu mengkaitkan ya, mengkaitkan kode di belakangnya ini. Misalnya ini CPMK1 ini harus kita kaitkan dengan CPL Prodi. Jadi perhatikan, kalau boleh diulang-ulang nggak apa-apa. CPMK1 ini harus terkait dengan CPL Prodi. Misalnya begini, ini mampu menjelaskan konsep dasar. Jadi kita ini kan saya kaitkan di P19. P19 itu ada di sini, P19. Nah, memang di sini secara nalar saja kita mengkaitkan ini ke atas, secara naralnya bisa kita lihat di sini bahwa di P19 di sini, misalnya di sini ada teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan keahlian. Itu masih terkait dengan capaian mata kuliah, yaitu menjelaskan konsep dan ciri penelitian kualitatif. Nah, itu kita cocok-cocokkan saja di sini. Yang penting dari 5 ini semua ada keterkaitan dengan capaian prodi yang dibebankan pada MK. Nah, di sini masih ada terkaitan. Ya, yang 2 ini masih terkait, harus terkait, malah terkait. Seluruhnya ini harus ada kaitannya dengan yang di bawah. Nah, misalnya 1 CPMK, misalnya kita lihat 1 PMK, ini terkait oleh 2 CPL, misalnya S1 dan P19, itu enggak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya di sini, yang penting jangan sampai tidak terkait sama sekali. Kalau 1 CPMK ini terkait oleh 2, misalnya S11, P19, KU2, 3 malahan, itu tidak apa-apa. Ya, ini untuk cara membuat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya. Nah, ini yang selanjutnya, yang bawahnya bisa kita lihat untuk kemampuan akhir tahap belajar atau sub CPMK. Nah, ini mudahnya seperti ini. Bagaimana kita mengisi sub CPMK ini? CPMK ini kita lebih sederhananya, yaitu adalah mata kuliah yang Anda ulang setiap perkuliahannya. Misalnya gambarannya sederhana gini, sub CPMK 1 atau pertemuan pertama misalnya gitu, saya mengajarkan tentang ini. Pertemuan kedua saya mengajarkan tentang ini. Pertemuan ketiga saya ajarkan tentang ini. Nah, ini kita bisa lihat di RPS yang dulu juga bisa. Atau enggak kita kembangkan dari sebuah buku juga bisa. Misalnya di bab 1 menjelaskan tentang apa, di bab 2 menjelaskan tentang apa, itu bisa. Jadi kita di sini cuma menuliskan itu. Kita mengembangkan dari itu tadi. Yaitu kita mengembangkan dari RPS sebelumnya juga bisa. Kita membuat, misalnya ada buku, kita punya buku, kita tulis nanti pertemuan pertama membahas tentang itu. Nah, setelah itu kita tambahkan aja di depannya itu kata-kata mahasiswa mampu gitu aja. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, analisis, dan kata ini ya, misalnya menjelaskan, terus mengkonsep dan sebagainya, itu nanti harus kita catat untuk ininya, kata kerjanya itu nanti masuk ke mana, ke C2 kah, ke C2 kah, ke C3 kah, ke A4 dan sebagainya, itu harus kita catat di sini. Misalnya gambaran kita materi pertemuan pertama kita menjelaskan dengan pengantar metodologi penelitian, pengantar dulu. Nah, di sini ini ada enggak kaitannya sub CPMK 1 dengan sub CPMK ini yang di atasnya. Misalnya kita langsung urut aja, kita berurutan saja. Tidak berurutan tidak masalah, tapi
Ini yang saya contohkan ini berurutan. Jadi sub CPMK1 kaitannya dengan sub ini. Sub CPMK1 berkaitan dengan CPMK1. Sama. Jadi kita harus tuliskan ini lagi di sini. Ya. Nah, kita tuliskan lagi di sini. Dan kita memberi kata kerjanya menjelaskan ini pada C2. C2 ini dapatnya dari mana? C2 ini tadi bisa kita lihat di sini. Di pedoman daftar KKU ini bisa Anda download. Ini C2 menjelaskan ini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, dan itu nanti seterusnya sampai bawah ini. Misalnya sub CPMK tadi juga kita ini masih menjelaskan juga ya, berarti masuk C2. Dan ini kaitannya masih juga sama CPMK1. Misalnya sebenarnya. Nah, ini masih kaitannya sama CPMK1 di anu tadi. Nah, ini ya, yang sub 2 ini masih kaitannya sama CPMK1. Masih berkaitan. Dan ini kata kerjanya menjelaskan. Kita tulis kaitannya sama CPMK1 C2. Nah, ini dari atas ke bawah ini selalu berkaitan. Dari atas ke bawah ini selalu berkaitan ya. Dari ini diturunkan ke sini. Nah, ini tadi untuk cara membuat sub CPMK1 ya, mengikut mata kuliah, misalnya Anda pertemuan pertama isinya apa. Nah, terkadang kita melihat juga, kok ada ya, di sub CPMK isinya sedikit sekali, misalnya cuma berapa, di sini cuma ada 5, ada 6 aja, berarti masa 6 pertemuan? Oh tidak 6 pertemuan, itu nanti biasanya di sub CPMK1, misalnya materi pada mata kuliah, satu mata kuliah, itu bisa sampai 4 pertemuan, bisa sampai 2 pertemuan, 3 pertemuan, 4 pertemuan dalam satu materi, satu judul materi itu tadi. Itu didouble sampai 3, makanya dia terlihat bahwa sub CPMK itu terlihat sedikit. Padahal itu tadi dia di satu hari pertemuan itu didouble sampai 3 kali. Nah, 3 kali itu bukan ya, tapi materinya sama di 3 kali pertemuan. Misalnya satu pertemuan itu 3 SKS, itu 3 SKS dalam waktu 3 hari itu dalam satu mata materi itu saja. Nah, ini sudah, mungkin nanti kalau misalnya Anda bingung di sini bisa Anda reply kembali. Nah, kembali kita ke sini untuk membahas bagaimana cara membuat korelasi CPL terhadap sub CPMK. Di sini biasanya ada sebuah tabel, ini sebuah kaitan-kaitan. Nah, ini yang bagaimana cara membuatnya, kok bingung saya untuk mencentang yang mana atau menceklis yang mana. Nah, kita sesuaikan pertama untuk CPL. CPL ini kembalinya tadi ke sini ya, ke atas sendiri. Nah, kita tulis dulu di sini CPL 1 sampai CPL 5 isinya apa saja. Misalnya S8 sampai KK10. Kita pindah ke sini. Nah, terus untuk sub CPMK-nya di sini ada berapa tadi di atas sub CPMK-nya? Nah, sub CPMK ini ada 11 ya di atasnya ini ya. Mulai dari sini sampai sini. Nah, ini ada 11. Nah, di sub CPMK ini kita lihat di sini. Misalnya di bentar. Nah, di sub CPMK ini kita lihat misalnya di sini kita lihat ini S8, itu kok bisa yang dicentang adalah sub CPMK 8. Nah, kok bisa seperti ini? Kaitannya seperti apa mengkaitkannya? Kaitannya seperti ini. Misalnya Anda lihat di sub CPMK 8 ini. Nah, sub CPMK 8, ini ya di atasnya pas ya. Sub CPMK 8 ini ya. Kenapa kok bisa dicentang sini? Di atasnya pas ini ya. Nih ya, sub CPMK 8. Nah, di sini kan ada S8. S8 tuh ketahuannya dari mana? Inilah arti dari bagaimana kita menandai di belakangnya sebuah tanda seperti ini. Biar kita nanti ngerti kaitannya di sini berkaitan dengan S8 itu seperti apa. Nah, ini kita kembalinya ke sini. Ini kan tadi sudah kita tulis CPMK 4. CPMK 4 itu di sini tadi di sini ya. Nah, ini CPMK 4, kita lihat di belakangnya tadi sudah kita tandai apa? Kita tandai ini S8 ya. Berarti kita centang di sini S8. Begitu. Nah, misalnya ini saya contohkan kembali. S11 ini
Sub CPMK3 kok bisa dicentang di sini? Kita lihat dulu sub CPMK3. Sub CPMK3 di sini. Kita lihat tanda yang ada di belakangnya di sini. Nah, ini berkaitan dengan CPMK2. Kita kembalikan ke atas ke CPMK2. Nah, di sini CPMK2. Nah, ini kaitan dengan apa aja? Dengan P19, S11, dan KU12. Kita kembalikan lagi ke atas. Nah, di sini P19, S11, dan KU12. Nah, di sini 3. Berarti berkaitan dengan 3 ini tadi ya. Tinggal kita centang di sini yang S11 tadi. Ini berkaitan dengan apa yang tadi? Sub CPMK3 tadi berkaitan dengan S11, P19, dan KU12. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kalau misalnya masih bingung, bisa Anda reply kembali untuk penulisan. Tapi kalau sampai yang sudah misalnya mendownload template ini dan ternyata template ini sama dengan di kampus Anda, nah ini bisa Anda terapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi singkat. Sebenarnya deskripsi singkat itu bisa kita gabungkan saja ya. Misalnya di sini untuk kata kerjanya kita hilangkan. Kata kerjanya semua mampu, mahasiswa mampu menganalisisnya, kita hilangkan. Kita masuk ke materi-materinya saja, kita copy ke sini. Terus di awal kalimat itu kita kasih penjelasan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah misalnya wajib atau mata kuliah apa, terserah itu argumennya. Mata kuliah ini mata kuliah apa gitu, yang bertujuan misalnya tujuannya apa, dan jelaskan materi-materi yang akan dijelaskan apa. Nah, untuk deskripsi singkatnya seperti itu saja. Terus di sini ada bagian kajian materi. Nah, ini bisa nanti kita turunkan lagi. Bahan kajian materi ini biasanya berisi tentang sub-sub judul yang akan kita perkuliahkan di kelas. Subjudulnya misalnya pertemuan pertama itu mata kuliahnya apa, pertemuan kedua mata kuliahnya apa, dan seterusnya. Mungkin ada pertambahan lagi, misalnya ada mata kuliah yang materi kuliah yang misalnya ini berbeda dengan mata kuliah, saya akan tambahkan di sana. Nah, itu Anda tulis di sini, tidak apa-apa. Untuk bahan kajian materi pembelajarannya biasanya seperti itu. Mata kuliah itu biasanya di materi itu semua itu ada referensinya juga, bahan kajiannya juga ada. Nah, terus untuk referensinya seperti biasa, untuk referensi buku, jurnal, dan sebagainya, itu dicantumkan ada referensi utama dan referensi pendukung. Nah, kita scroll kembali. Nah, di sini banyak yang bingung juga di masalah pembuatan ini. Di pembuatan di RPS yang pada intinya ini adalah intinya ini. Pertama, di minggu, nah minggu ini kan minggu pertama. Ini bisa kita buat ini minggu sampai minggu 2 minggu. Misalnya minggu 1 dan 2 bisa. Bagaimana cara mengisinya ini? Untuk kemampuan akhir yang diharapkan sub, ini kita copy saja. Yang ini ya. Ini kita copy dari sub CPMK1. Nah, di sub CPMK1, ini tinggal kita kopikan ini. Kita sub CPMK1 sampai belakang ini kita copy ke sini. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita bagaimana cara membuat indikator ini? Kita membuat indikator ini, kita bisa dengan cara begini. Ambil dulu isi dari inti dari materi pokok ini. Misalnya mampu menjelaskan pengantar metodologi penelitian kualitatif. Nah, ini pengantar metodologi. Nah, kita lihat misalnya di buku, di dalamnya pengantar metodologi penelitian kualitatif atau di jurnal. Itu isinya tentang apa? Tentang pengenalan penelitian kualitatif, terus perbedaan kualitatif kuantitatif, terus prinsip dasar dan karakter penelitian. Nah, sudah ketemu kan isinya di dalamnya. Tinggal kita tambahi kata kerja sesuai dengan KKU-nya. Tapi ingat, acuannya kata kerja itu tidak boleh lepas dari ini tadi yang kita sudah tetapkan di CPMK dan sub CPMK ini. Misalnya ini kita sudah tetapkan C2. Jadi sini indikatornya, ruang lingkupnya itu tetap di C2 dan C2 walaupun kata kerjanya dengan kata kerja yang berbeda. Misalnya begini, indikator ini mampu menjelaskan, mampu membandingkan, dan mampu menerangkan, menjelaskan.
Misalnya ini menjelaskan, kita lihat di KKU-nya, itu C2, mesti harus ruang lingkupnya tetap C2. Misalnya di sini KKU-nya. Nah, C2 ini kan ada banyak ya. C2 ini ada menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menunjukkan, menguraikan, membedakan, dan mengidentifikasikan. Nah, ini bisa Anda pakai untuk membuat kata-kata di indikator dari judul-judul subjudul tadi. Dari indikator ini tadi. Ya, dari indikator-indikator ini. Tinggal kita tampil kata mampu, 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 mampu. Nah, ini juga penting untuk penulisan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dalam nanti membagi dalam penilaiannya. Jadi jangan sampai ini dikosongkan ya. Untuk penulisan 1.1, 1.1.3 nanti penjelasannya sampai penilaian nanti saya akan jelaskan. Nah, indikator sudah bisa. Kalau bingung masian Anda reply juga nggak apa-apa. Anda ulang lagi. Kemudian bagaimana cara membuat kriteria teknik instrumen? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Misalnya kriterianya apa? Untuk teknik instrumen ini, teknik penilaiannya. Nanti kan setiap pertemuan tuh di kurikulum OBE ini harus ada penilaian. Tidak ada satu pertemuan hanya cuma materi. Tidak ada, tapi harus ada penilaian. Ada tes, juga ada non-tes. Nah, saya pilih tes. Kalau non-tes, mungkin tidak dites, Anda langsung menilai di kelas. Nah, ini modelnya dengan tes. Terus teknik penilaiannya apa? Ya, tes tertulis, misalnya menggunakan tes. Karena yang terlihat, yang bisa dinilai, itu yang terlihat ya, itu adalah tes tertulis. Kalau langsung menilai, nanti teknik penilaiannya langsung ke orangnya misalnya, ke mahasiswanya. Terus instrumennya apa? Kita menggunakan Ruby penilaian. Nanti di bawah itu sudah ada contohnya, bisa Anda lihat. Nah, itu untuk kriteria penilaian. Boleh Anda sama seperti ini, boleh Anda buat kreasi sendiri. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana cara membentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan? Ini ada 3 poin penting ya di sini. Di ini ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan. Ada 3 poin di sini, di kolom yang selanjutnya. Kalau kita bentuk pembelajaran, sederhananya yaitu adalah kuliah, biasa kuliah. Kalau misalnya Anda pembelajarannya seminar, ya seminar. Atau ada kursus, model kursus, ya kursus untuk pembelajarannya ya. Nah, untuk metode pembelajarannya, nah ini banyak ya, ikuti saja nanti di macam-macam metode pembelajaran yang ada di buku-buku. Misalnya kita menggunakan small group discussion, terus discovery learning, dan collaborative training. Misalnya metodenya itu. Sudah ketemu di metode, kita penugasan. Nah, ini jangan lupa juga kalau perlu, itu di media pembelajarannya dicantumkan. Misalnya kita menggunakan media pembelajaran Google Cendekia, e-book, video pembelajaran, PPT, artikel jurnal. Nah, itu bisa mengetahui nanti mahasiswa ketika membaca RPS ini, kita butuh bawa apa. Kita butuh nanti yang kita persiapkan apa. Karena menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, tugas itu ada 2. Kalau di kurikulum OBE ya, ada tugas terstruktur dan ada tugas mandiri. Ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Itu ada 2. Nah, di situ pembagian waktunya, misalnya di sini adalah 3 SKS ya. Waktunya itu dibagi, tatap muka berapa, penugasan terstruktur berapa, dan pembelajaran mandi berapa waktunya ya, untuk waktunya. Waktunya itu berapa. Misalnya begini, kita ambil yang bawah saja, yang tidak terpotong. Nah, misalnya seperti ini, di atas saja, biar ada tulisannya. Nah, misalnya di sini, untuk waktu kita kan melaksanakan perkuliah itu ada, tidak mungkin menjelaskan 3 SKS full, menjelaskan semua, tidak mungkin, karena nanti mahasiswa akan bosan juga. Yaitu ada teknik pembelajarannya. Kita misalnya tatap muka dulu, kita menjelaskan, dosennya menjelaskan itu selama 50 menit untuk menjelaskan materi, atau enggak presentasi dulu dan kemudian menjelaskan, atau enggak langsung saja di kolaborasi, yaitu selama 50 menit. Satu pertemuan dalam waktu 3 SKS itu 50 menit dalam satu pertemuan. Nah, kemudian kita penugasan atau presentasi dan sebagainya, itu 60 menit. 60 menit
dalam 3 SKS satu pertemuan, dan belajar mandirinya kita kasih 60 menit 3 SKS dalam satu pertemuan. Nah, untuk tugasnya, misalnya bingung tugasnya apa ya, kita bingung tugasnya apa, tugasnya itu banyak. Misalnya Anda membuat kelompok atau makalah itu yang sudah familiar mungkin di kalangan dosen-dosen untuk membuat ini RPS. Nah, misalnya membuat kelompok untuk membuat makalah itu tugas kelompok, terus tugas terus lagi misalnya membuat karya-karya apa yang lainnya lah. Terus untuk ini tugas individu, misalnya Anda suruh setiap mahasiswa mereview jurnal, mahasiswa mereview buku dan sebagainya, itu untuk individual. Nah, itu untuk penugasan. Ini harus 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 sesuai waktu-waktunya. Misalnya ini tugas mandiri berapa menit, ini lebih baik disesuaikan saja. Ini 60 menit, ini berapa ini harus disesuaikan saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah materi pembelajaran dan referensi. Nah, di sini materi pembelajarannya ini bisa Anda tentukan sendiri, karena ada misalnya yang menyaksikan mesti dosen, nanti materinya isinya ini saja. Nah, sampai bisa cantumkan sendiri. Dan kemudian ini referensi di bawahnya. Referensinya ini nanti kita tidak tuliskan seperti RPS yang dahulu ya, misalnya hanya angka-angka saja, tidak. Atau enggak RPS yang dulu tuh semua referensi ditulis lengkap di sini, enggak. Tapi kita mencantumkan referensi yang sudah dicantumkan. Misalnya di sini 1 halaman berapa. Nah, ini lebih detail, ada halamannya. Kalau yang dulu-dulu RPS dulu hanya mencantumkan buku atau footnote atau referensinya saja. Tapi ini ada halamannya. Halaman berapa. Nah, jadi ibaratnya kalau memang sulit nih, ibaratnya kalau memang dikerjakan dalam waktu sehari cukup, kayaknya nggak mungkin, karena ini kita harus mencari halaman-halaman yang pas ini. Nah, untuk bobot penilaian ini nanti menyesuaikan, misalnya Anda bobotnya 10%, 10%. Yang penting nanti totalnya di sini 100% bagaimana? Dicampur dengan bobot nanti UAS dan UTS. Kita bagi-bagilah ibaratnya seperti itu, 10%. Kalau memang perkuliahan itu berat, ditambah berapa persen. Ini bobot nilai ini nanti untuk mengukur nilai saja dalam suatu pertemuan perkuliahan. Nah, ini seterusnya sampai seperti itu, sampai nanti selanjutnya seperti nomor 2, misalnya ini C2. Ini nanti harus tetap di C2. Ini C2, 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 dan C2. Misalnya ini tapi berbeda-beda katanya. Ini kan menjelaskan, ini menguraikan, ini mengenali, ini mengidentifikasi, ini menginterpretasikan, tapi ruang lingkupnya tetap di C2. Kita bisa lihat di sini ruang lingkupnya tetap di C2. Dan di sini kalian bisa lihat itu kriteria tesnya itu masih seperti tadi ya. Misalnya di satu kolom ini ada 2 pertemuan. Contohnya seperti ini ya. 3, 4 ini 1 kolom ini 2 pertemuan. Ada pertemuan 3 dan pertemuan 4. 3 pertemuan juga enggak apa-apa, karena sub CPMK-nya 1. Karena ini sub CPMK-nya 1, mata kuliah atau materinya dalam satu pertemuan itu 1 materi, 2 pertemuan itu, maka di sini kita gabung saja biar tidak usah lebih memperpanjang ini tadi RPS, karena 1 sub CPMK. Misalnya di sini kualitatif. Nah, ini yang perlu dibedakan, ini biasanya nomornya ini, biar membedakan pertemuan yang pertama dengan pertemuan yang selanjutnya dalam 1 sub CPMK. Misalnya di 3.1 ini pertemuannya ini menjelaskan implementasi, terus membangun, terus menyempurnakan, terus pertemuan yang selanjutnya mengkonsep. Nah, ini tetap acuannya di sini C3, A4, dan P3. Ini C3, A4, dan P3. C3, A4, dan P3 di sini. Nah, acuannya dia masih ini ruang lingkupnya di sini, tapi dengan kata-kata berbeda tidak apa-apa, karena ini masih ranahnya misalnya C3 di sini masih ada di bawahnya sini. Di bawahnya melaksanakan, mengimplementasi, menggunakan, mengkonsep di sini di KKO ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Untuk ini halamannya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kita terus lagi, kita scroll sampai yang ke bawah. Di sini ketika sampai sudah menulis, Bapak Ibu sekalian sudah membuat itu yang kolom di atasnya, kita harus membuat RTM atau
rekapitulasi rencana tugas mahasiswa. Nah, ini bagaimana cara membuatnya untuk RTM ini. Nah, untuk kolomnya ini nanti gabung ya, untuk template saya itu nanti di bawah, di template yang sudah saya share itu nanti bisa Anda download, di bawahnya sudah ada template untuk rekapitulasi rencana tugas mahasiswa atau RTM. Nah, di sini bisa kita lihat misalnya di pertemuan pertama, ini sub akhir yang diharapkan, ini tinggal kita copy saja di sini ya. Ini kita copy yang atasnya tadi di RPS yang nomor 1, sub CPMK-nya tinggal kita copy. Terus untuk rekapitulasi ini ada tugas mandiri dan tugas terstruktur, ini tinggal kita copy lagi juga yang di atas itu bentuk tugasnya seperti apa. Nah, nanti untuk waktunya ini juga sudah kita copy. Sebenarnya di rekapitulasi rencana tugas mahasiswa itu kita hanya mengumpulkan atau kita merangkum kembali untuk RTM-nya itu, khususnya bagi tugasnya saja, misalnya tugas mandiri dan tugas terstruktur. Ini kita tinggal gabungkan saja. Nah, kita scroll kembali sampai ini nanti di akhir. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan sebenarnya, bagaimana kita membuat penilaiannya, portofolio penilaian yang sesuai dengan CPL-nya itu seperti apa. Nah, ini saya jelaskan dari awal. Mungkin kalau Anda lelah bisa istirahat dulu, nanti kalau bisa melanjutkan ditonton kembali. Nah, di sini ada minggu pertama, ada minggu kedua ya. Untuk CPL-nya itu CPL 3. Ini tahunya dari mana? Di minggu pertama dan minggu 2 kok CPL-nya satu CPL, yaitu CPL 3. CPL 3 ini tahunya dari mana? Ya tahunya dari atasnya tadi. Kita scroll ke atas lagi ya. Ini ya, minggu pertama dan kedua CPL-nya 3 untuk membuktikan bahwa CPL-nya itu 1. Nah, di sini ya, langsung di sini saja. Nah, ini pertemuan pertama, 1 minggu pertama, minggu kedua itu CPMK-nya 1, CPMK-nya 1, CPL-nya 1, C2 sama C2. Nah, ini sama. Kalau kita lihat lagi di mata kuliahnya ini juga sama. Ini C2, ini C2, ini juga C2. Sama ya, sama. Nah, berarti kita lagi lanjut ke bawah lagi ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa di sini satu CPL, yaitu CPL-nya CPL 3. CPL 2 ini ya, salah ya, ini CPL 2. Ini CPL-nya CPL 2. Terus untuk CPMK-nya CPMK 1 ini sama tadi. CPMK sama CPL-nya 1. Sama. Makanya dalam 1 2 ini jadi 1. Terus sub CPMK-nya yang berbeda. Ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Nah, ini untuk indikatornya. Ini kan kalau misalnya kita manual, itu kita tuliskan kembali, itu dari atas itu kita copy paste ke sini kebanyakan. Jadi kita mencantumkan nomor, makanya tadi di awal saya bilang penting menuliskan nomor 1.1, 1.2 dan seterusnya untuk nanti memindahkan ke indikator sini. Nanti indikator yang kita tuliskan hanya nomornya saja. Nah, ini aspek penilaian dalam perkuliahan kita. Aspek penilaian dalam perkuliahan kita. Makanya penulisan kode di akhir tadi, misalnya di awal tadi apa, untuk kata kerjanya, kita harus mencantumkan kode, misalnya C2, C2. Itu nanti untuk penilaian ini biar enak. Misalnya C2 tadi, ini tadi nomor 1, 2 itu tadi rata-rata C2. Kita tinggal cantumkan C2 semua. Jadi kita sebenarnya perkuliahan itu memakai ranah kognitif semua. Kita mengembangkan pikirannya saja. Kita membuat pikirannya pinter saja. Efektif sama semua motoriknya enggak. Terus di pertemuan 3 dan 4 itu ternyata kita memakai C3, C3, A4, A4 dan P3 dan P3. Berarti kita menggunakan 3 aspek ini tadi, kognitif, efektif, psikomotorik. Nah, sudah ketemu kan? Ini sama seperti yang di atas tadi, CPL 3 ini bisa Anda reply kembali untuk kalau misalnya lupa. Nah, kemudian bentuk penilaian subbobot. Ini nanti kan ada tugas soal, ada tugas review jurnal tadi, setiap mata kuliah tadi itu kita memberikan tugas. Tugas setiap ada tugas individu dan tugas terstruktur. Nah, itu kita kasih bobot, misalnya 5%, 5%, 2,5%, 5%, ini totalnya 10%. Pokoknya intinya
kok bisa menetapkan persen-persennya itu seperti apa caranya? Untuk menetapkan persen-persennya ini, patokannya adalah di bawahnya ini, yaitu adalah 100%. 100% ini bagaimana kita bagi-bagi di dalam setiap perkuliahan kita hingga mencapai 100%. Jangan berlebih. Misalnya kita bagi ini 5%, ini ditambah semua, ini nanti hasilnya 100%. Tapi jangan dipungkiri juga, mengingatkan bahwa setiap mata kuliah itu ada yang berat, ada yang ringan. Jangan kita patok standar sama semua. Tapi kalau Anda nggak mau pusing, ya patok sama semua aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda melihat memang berbanding perkuliahan dalam satu pertemuan dengan satu pertemuan itu bobotnya berbeda, maka di sini misalnya ada yang berat, nilainya persenannya tinggi juga di sini. 10%, 15%. Karena jurnalnya yang direview itu banyak, makanya dikasih bobot 15%. Intinya nanti dalam totalnya itu tetap 100%. Nah, ini juga bobot ini untuk meyakinkan bahwa 5% tambah 5%, 10%. Nanti ini totalnya juga harus 100%. Nah, terus kita nilai misalnya nilai mahasiswa dalam kita nilai mahasiswanya. Ini batasannya 0 sampai 100. Dalam pertemuan pertama, kita nilai tugasnya mahasiswa tadi, mahasiswanya. Nah, kita lihat nilainya berapa. Terus nilainya berapa, terus nilai mahasiswa X namanya siapa, apa namanya ini tadi untuk di cara menilainya tadi, jumlah nilai bobotnya ini berapa ya, dikali berapa persen tadi jumlah nilai, jumlahnya ini berapa dibagi dengan 83,1 sama dengan berapa. Nah, ini nanti totalnya nilainya itu ketercapaian CPL. Nah, ini ada, kita tinggal ikuti ini saja, kita tinggal ikuti nilai itu. Nah, nanti kita tahu nilai akhir mahasiswa itu adalah ini. Itu untuk penilaiannya. Nah, misalnya nih ada keterangan perbaikan pencapaian sub CPMK. Di sini misalnya ada perbaikan, ini nanti kita tuliskan. Jadi setiap mahasiswa itu lumayan ya, ini di sini ya. Untuk penilaian ini ya, lumayan banyak ya. Kalau kita menilaikan satu persatu ya, satu persatu. Misalnya ini di dalam tugas itu kan tugas terstruktur itu kelompok berapa, langsung kita tulis kelompoknya, lebih mudah malah ya. Terus untuk ini review jurnal kan tugas individu itu banyak sekali itu, satu kelas itu ya, kita menilai nilai mahasiswa satu persatu itu, dan nilainya nanti kita lihat. Atau enggak lebih mudahnya ini setiap satu mahasiswa, setiap ini portofolio penilaian mata kuliah satu mahasiswa itu akan lebih mudah. Nah, ini materi untuk di sini ada yang namanya ini ya, rencana tugas. Jadi kita bisa mengisi ini untuk tugas pertama, kita buat rencana di sini, tinggal kita isi-isi saja ya. Nah, mungkin itu saja. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen, karena video ini sudah panjang sekali. Tanya kolom komen, dan ingat semua template-nya sudah saya cantumkan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan. Template-nya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.